Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Reza Andi. As you wish, video ini didedikasikan untuk teman-teman semua yang udah banyak banget nge-request untuk gue nge-review helm yang udah jadi primadona sampai saat ini. Dari awal rilisnya beberapa tahun ke belakang dan masih tetap diburu sampai sekarang, masih tetap ramai, masih tetap eksis. Jadi ini dia Ink Dynamic. Untuk generasi gue mungkin helm Ink ini ngingetin ke masa-masa SMA kali ya. Waktu itu gue belum tahu soal Asus, Arai, Nolan dan lain-lain. Helm Ink ini pada masanya cukup dipandang waktu itu. Masih jarang yang pakai, orang-orang tertentu yang pakai untuk di kalangan gue ya. Untuk di kalangan yang lain mungkin ya helm Ink ya biasa aja gitu. Dan sekarang udah ada Ink Dynamic di depan gue ini. Ini merupakan frame open face top line-nya dari Ink. Kalau di Terakusuma mungkin masih di bawah NFJ dan juga Venom Open, tapi untuk di Ink dia jajaran top line-nya. Dan waktu pertama kali ngebuka helmnya, ngeliat detail helm Ink Dynamic ini, gue cukup terpukau. Nah, apa aja sih keunggulannya? Antar kita breakdown lebih jauh lagi. Oke, kita mulai bahas dari tampilannya dulu dan eksteriornya. Jadi secara model dan desainnya emang Ink Dynamic ini mirip banget sama Suzuki Force 4. Mungkin bahasa amannya sih terinspirasi ya, tapi mirip. Modelnya tuh sporty, jadi kesannya cocok untuk dipakai motor naked bahkan sport. Oke, tunggu sebentar, gua buka dulu pelindung kacanya. Terus kalau misalnya kita ngelihat lekukan-lekukan di helm ini, emang nggak bisa disangkal mirip banget dengan Suzuki Force 4. Kayak lekukan di bagian depannya di sini, ini tuh mirip dengan Suzuki Force 4. Ditambah lagi ada dua buah diffuser di bagian belakang yang sama kayak GeForce 4 dari Sui, yang seharusnya itu berfungsi untuk ngebuang hawa panas, dua diffuser ini tuh, dan juga sebagai aerodinamisnya juga. Lalu untuk di bagian atasnya di sini ada top rear outlet ventilation untuk ngebuang hawa panas juga, yang nggak bisa di sliding atau apapun, dia posisinya tetap. Lalu untuk di bagian depannya di sini ada satu buah ventilasi yang cukup besar untuk dimensi luarnya. Ini mekanismenya sliding untuk hawa masuk, gitu. Ini untuk intake. Lalu lihat beberapa detail di helm ini. Di sebelah kiri ini ada bagian yang terpisah yang seharusnya itu ini untuk tuas mekanisme sun visor, cuman helm ini kan belum dilengkapi dengan sun visor. Mudah-mudahan kedepannya untuk generasi selanjutnya Ink Dynamic punya sun visor, bisa jadi nilai tambah yang oke banget. Lalu untuk detail lainnya di sebelah kirinya ada Emos SNI tentunya, dan di belakang ada sertifikasi DOT yang seperti biasa cukup besar. Untuk logonya pun ini minimalis banget, ada di depan dan belakang aja, di kiri kanan nggak ada sama sekali. Ini yang gue suka secara finishingnya untuk penempatan logo. Cuman kalau misalnya logo ini lebih kecil, ini pendapat gue ya, kalau logo ini lebih kecil mungkin kelihatannya lebih mewah untuk si helm Ink Dynamic ini. Lanjut ke bagian visornya ini emang sama banget dengan KYT Kyoto. Secara kualitas tuh emang kesannya sangat baik, bahannya tebal tapi untuk pandangan tetap clear banget, nggak ada distorsi, dan bentuknya pun dinamis. Ada lekukan di bagian bawah sini. Ini tuh untuk memudahkan kita ngegenggam si visornya. Lalu untuk aerodinamis juga, mungkin untuk biar nggak ada angin terlalu banyak ke daerah dagu. Lalu untuk bagian ujung sebelah kiri itu ada bentuk yang berbeda yang memudahkan kita juga untuk mengangkat turun si visornya dan untuk melepas visor locknya. Jadi Ink Dynamic ini udah dilengkapi juga dengan visor lock. Lalu detail lainnya di helm ini ada penahan visor kalau amit-amitnya kita crash menggunakan helm ini, jadi visornya tidak akan melukai muka kita kalau misalnya visornya pecah gitu, jadi dia ketahan. Oke. Lalu untuk holder visornya atau rekatnya ini sama juga dengan KYT Kyoto dengan finishing carbon lux. Jadi ini finishingnya carbon lux, dan mekanisme ngebukanya pun cukup mudah untuk lepas pasang visornya. Mungkin kalian bisa lihat di video lainnya untuk tutorialnya. Kalau yang belum tahu ya, cuman pasti kebanyakan udah pada tahu lah cara ngelepas visor Ink Dynamic ini, sama dengan Kyoto. Dan untuk materialnya juga oke banget untuk visornya ini dengan harga di bawah 500.000. Jadi no complaint untuk rekatnya ini. Untuk sel materialnya, helm ini masih menggunakan bahan termoplastik dengan teknologi EDT Resin Injection dari Terakusuma Group. And surprisingly ternyata helm ini punya dua ukuran cell size. Ini yang gue baru tahu. Ternyata Ink Dynamic ini punya dua ukuran cell size yang terbagi menjadi size M ke bawah dan size L ke atas. Nah kebetulan helm yang gue pegang ini size-nya M. Jadi seharusnya helm ini punya shell yang ukurannya lebih kecil, yang lebih fit. Ntar kita coba di bagian fitment nanti.
Dan menurut gue itu merupakan nilai plus banget untuk Ink Dynamic ini yang punya dua cell size yang berbeda. Sekarang kita lanjut bahas interiornya dan juga padding-paddingnya. Yang pertama itu soal sistem pengunciannya. Sistem pengunciannya di sini menggunakan Micromatic Retention System atau Microlock System, yang which is ini sangat mudah dioperasikan dan sangat aman untuk spesifikasi helm Ink Dynamic ini. Dan detail-detailnya pun ini oke, ntar gue liatin detailnya. Lalu untuk padding-paddingnya, warnanya didominasi warna biru gelap dengan ditambah aksen warna orange, ciri khasnya dari Ink. Bahannya pun ini halus banget, untuk bahan fabriknya halus banget dan tebal juga sih untuk cheek padnya. Ntar gue coba bongkar dulu. Di sini untuk bagian cheek padnya, mekanismenya ada satu buah velcro dan ada satu buah button, nggak dua. Jadi ini untuk cheek padnya tuh pakai velcro, ada satu buah button di belakang dan diselipin bagian bawahnya. Oke, lalu kita buka juga crown padnya. Lalu ngomongin soal cheek padnya ini nyatu dengan neck roll, jadi cheek pad itu panjang sampai ke belakang, mirip sama yang Kyoto, mungkin sama dengan Kyoto. Untuk crown padnya pun ada dua buah button di bagian belakang dan di bagian atas ini cuma diselipin doang. Jadi intinya semua paddingnya tuh removable pads, bisa kalian cuci semuanya gitu untuk paddingnya. Lalu kita lihat IPS dari si Ink Dynamic ini. Jadi basicnya warna putih cuman disemprot hitam, kelihatannya kayak gitu di sini. Kalau bisa kalian lihat. Jadi ini warna putih yang disemprot hitam dan dilapis juga oleh kain tipis. Jadi nggak bisa kelihatan lubang dan jalur-jalurnya. Cuman kalau misalnya gue pegang di sini, ada jalur untuk udara dan ada lubangnya juga, cukup gede sih. Mudah-mudahan bisa berpengaruh untuk sirkulasi udaranya waktu lagi riding. Gua belum coba soalnya. Dan untuk air outletnya pun ada lubang, jadi seharusnya ini berfungsi dan ya oke sih ini berarti sebenarnya gitu untuk air sirkulasinya. Tapi untuk soal keamanannya gue nggak bisa menilai lebih jauh karena gue nggak kompeten untuk soal keamanannya. Itu harus melalui berbagai macam pengetesan. Tapi gue apresiasi soal jalur udara di IPS-nya ini. Sekarang kita lanjut ngomongin soal fitmentnya. Jadi sekarang gue mau coba helmnya. Ini helmnya size M dan lingkar kepala gue tuh 55,5, 5556. Jadi seharusnya pakai ukuran S untuk di ukuran standar internasional. Oke, jadi yang kerasa itu helmnya ringan dan ini nyaman banget, beneran nggak bohong. Kalau menurut gue, subjektif dari gue tuh ini nyaman, kerasa kayak helm premium. Fabriknya atau cheek pad ini beneran kerasa halus di pipi, dan yang bikin kerasa kayak helm premium tuh semua bagian kepala tuh beneran kesentuh, nggak ada yang kosong sama sekali untuk kepala gue ya. Mungkin beda-beda setiap orang. Cheek padnya cukup menutup sampai ke depan dan bagian rahang belakang ketutupin sama neck roll-nya yang nyatu dengan cheek pad. Lalu untuk bagian belakangnya ini ketutupin juga tengkorak belakang, ini fit banget. Size-nya M, gue biasa pakai size S, jadi mungkin harus naik size, apalagi kalau ntar ditambah balak-lava jadi makin sempit. Jadi saran gue sih kayaknya harus upsize untuk helm Ink Dynamic ini. Dan kedap banget, suara gue menggema sendiri di dalam film ini. Ini kedap banget. Mungkin teman-teman lain bisa ngasih review soal helm ini, soal kekedapan suaranya. Cuman menurut gue ini cukup kedap dan ya oke banget sih untuk kekedapan suaranya. Untuk visornya juga clear, ya ciri khasnya Kyoto yang udah gue pakai karena visornya sama. Ini visor locknya, oke. Wow, oke sini. Oke, Ink Dynamic ini lack of features ya sebenarnya kalau dibandingin dengan kompetitornya. Contohnya kayak beberapa helm lain udah punya fitur sun visor, udah punya fitur wearable glasses yang untuk sebagian orang itu penting. Bahkan udah ada yang pillock ready dan juga udah ada slot untuk speaker intercom.
Untuk di helm Ing Dynamic ini belum ada, cuman keunggulannya menurut gue yang tetap bikin helm ini eksis tuh soal fitmentnya tadi. Helm ini emang enak banget, jujur ini enak banget helmnya, kesannya kayak premium. Lalu soal ke depan suaranya juga sangat baik. Ya mungkin ini bakal ngegantiin Kyoto gue yang udah pakai beberapa tahun ke belakang, walaupun dipakainya sama partner gue, Maxwell gue bonceng. Ya mungkin udah waktunya Kyoto itu digantiin sama Ing Dynamic ini yang lebih baru. Kalau Kyoto sama Ing Dynamic kan nggak jauh beda menurut gue soal beberapa fiturnya. Ya ntar kita cobalah Ing Dynamic ini sampai mana. So gue balik nanya ke kalian, kalau soal milih helm sesuaikan dengan kebutuhan dan selera kalian. Untuk Ing Dynamic ini harganya Rp450.000. Dengan harga tersebut kayaknya cukup layak untuk dipertimbangkan kalau misalnya kalian nggak butuhin fitur-fitur yang gue sebutin tadi. Helm ini enak banget soal fitmentnya gitu. Nah mudah-mudahan si Ing Dynamic juga atau Ing-nya sendiri itu kepanasan sama kompetitornya, jadi bisa nambahin beberapa fitur tambahan di helm Ing Dynamic ini, mungkin nambah sun visor, mungkin nambah pin lock post dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ada perkembangan lah untuk generasi selanjutnya. So sekian dari gue soal review helm Ing Dynamic ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bila berkenan boleh di subscribe juga channel Acun Hobi ini dan di follow juga Instagram Acun Hobi. Dan jangan lupa kalau misalnya emang suka dengan videonya boleh di like, di share, dan juga kalau ada pertanyaan boleh share di kolom komentar. Kalau ada yang mau di sharing juga boleh di kolom komentar dan lain-lain. Ya sampai jumpa di video selanjutnya.